Selamat hari Rabu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Tidak mengira kalau kita sekarang masuk awal bulan Juli. Waktu begitu cepat. Sudah hampir 3,5 bulan kita ibadah online di rumah. Saya berharap, saya menghimbau ibu-ibu wanita Deborah, jangan patah semangat, tetap antusias, tetap cari Tuhan, tetap bersuka cita di dalam menghadapi hari-hari ini. Hari ini saya ingin belajar, kita sama-sama ingin belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, di dalam kehidupan rumah tangga banyak masalah atau banyak persoalan yang dihadapi. Dalam hubungan suami istri ada masalah keuangan, ada masalah komunikasi, ada masalah perbedaan karakter antara suami dengan istri. Ada juga permasalahan yang selalu sepanjang masa, yaitu masalah mantu dan mertua, atau mungkin juga masalah ekonomi, pemutusan hubungan kerja di PHK dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut bisa diatasi bersama-sama dengan suami istri. Tapi tahukah ibu-ibu, ada satu masalah yang lebih berat dari masalah-masalah yang saya sudah sebutkan. Masalah yang berat dalam rumah tangga. Apakah itu? Yaitu kalau ada perselingkuhan di antara pasangan tersebut. Saya pikir itu adalah masalah yang paling berat di dalam rumah tangga. Kalau salah satu pasangan itu punya will atau pil, punya selingkuh. Kenapa? Karena ternyata pasangan kita mendua hati. Tidak lagi satu hati kepada pasangannya, tetapi bercabang mendua hati. Ibu-ibu, tahukah kita punya Bapa di surga? Salah satu sifatnya adalah Bapa kita, Bapa yang pencemburu. Kita seringkali mendengar Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha sayang, Bapa yang maha penyabar, Bapa maha kuasa dan sebagainya. Tapi tahukah hari ini kita mau belajar bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang cemburu. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sampai di situ. Lanjut lagi Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, perhatikan ibu-ibu, yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saya beri tema pada sore hari ini, yaitu jangan sakiti hatiku, atau jangan sakiti hati Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Dan satu hari Tuhan membawa Musa untuk naik ke Gunung Sinai, karena akan menerima hukum-hukum Allah di Gunung Sinai itu. Dan bangsa Israel menunggu Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Mereka tidak sabar, mereka tidak tahan. Lalu mereka menyuruh Harun untuk membuat patung berhala. Dan akhirnya mereka membuat patung berhala. Dan mereka menyembah patung itu sebagai Allah huruf kecil, tanda kutip, Allah mereka. Mereka menganggap itu Allah mereka. Mereka menganggap patung itu Allah mereka. Mereka worship, menyembah ilah lain. Dan ibu-ibu tahukah, Allah marah besar karena ada berhala, ada patung, ada ilah lain yang bangsa Israel itu sembah. Karena poin pertama, bagaimana kita bisa melukakan atau mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Poin pertama, karena kita mendua hati, bercabang, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi ada berhala-berhala lain yang membuat kita mendua, bercabang, tidak fokus satu kepada Bapa kita di surga. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
Tahukah ibu-ibu bahwa kita itu sudah dipertunangkan? Kita calon-calon mempelai. Lanjut Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi Tuhan sebagai gambaran yang akan menjadi suami, tanda kutip ya ibu-ibu, menjadi suami kita. Kita adalah calon mempelai, calon tunangannya Tuhan. Dan suaminya, tanda kutip, adalah Bapa kita sendiri. Nah, kalau kita ada pasangan yang lain, ada berhala yang lain, pasti calon suami kita, tanda kutip, yaitu Bapa kita sendiri, akan cemburu dan tidak suka terhadap kita. Bab ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada berhala dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, ada satu kata, 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah. Waspadalah terhadap apa? Terhadap segala berhala. Mungkin ibu-ibu bilang, aku gak punya berhala Bu Gembala, aku gak punya patung-patung yang disembah. Aku gak pernah sembah-sembah gitu. Enggak, benar. Tetapi apakah yang dimaksud dengan berhala? Berhala adalah sesuatu yang menggeser posisi Tuhan di urutan yang kesekian. Berhala adalah sesuatu atau seseorang yang mengambil hatimu. Perhatikan ibu-ibu, yang mengambil hatimu sehingga hatimu tidak lagi fokus hanya kepada Tuhan. Hatimu bercabang kepada hal-hal yang lain. Atau berhala juga sesuatu yang menggeser waktumu dari Tuhan. Waktumu habis hanya untuk sesuatu atau seseorang yang menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala adalah sesuatu yang mengambil hati dan waktu, sehingga kita tidak lagi prioritaskan Tuhan nomor satu, tapi berhala, tanda kutip. Apa aja? Berhala-berhala modern sekarang. Uang, bisnis, pekerjaan, hobi. Sekarang ini lagi hobi sepeda. Semua itu gak salah. Handphone, gadget, sosmed, drakor, drama Korea, berhala-berhala. Semua itu gak salah. Yang salah kalau semuanya itu menyita hati dan waktu kita dari Tuhan. Sepedaan gak salah. Yang salah kalau kita habis untuk bersepeda dan kita tidak menganggap penting ibadah. Dalam hal ini mungkin ibadah online. Kita menganggap enggak, ibadah online juga enggak apa-apa. Sehat-sehat, diberkati Tuhan. Itu yang salah. Itu yang menyakiti hati Tuhan. Ataupun berhala-berhala lain. Sehingga waktu kita tercurah di situ, waktu kita habis di situ, itu menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai hobi kita, jangan sampai pekerjaan, pelayanan, gadget, handphone, internet membuat waktu kita habis dan tidak pernah ingat kepada Tuhan. Poin pertama, jangan kita sakiti hati Tuhan karena ada berhala-berhala dalam hidup kita. Sesuatu yang mengambil hatimu dan waktumu dari Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi memprioritaskan Tuhan nomor satu, tapi nomor kesekian. Kalau ada waktu saja kita berdoa. Kalau ada waktu saja kita beribadah. Kalau lagi senang saja kita cari Tuhan. Tidak. Jangan sakiti hati Tuhan dengan berhala-berhala kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyakiti hati Tuhan? Yang kedua, ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau, perhatikan ibu-ibu, telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di dalam Wahyu pasal kedua ini, jemaat Efesus dari luar kelihatan bekerja dengan luar biasa.
Jemaat Efesus jemaat yang sabar, yang tekun, seolah-olah hebat dari luar. Tapi kenapa Tuhan mencela? Kenapa Tuhan tidak memuji? Bahkan mencela. Namun aku mencela engkau karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya berpikir, kenapa sih kasih atau cinta itu begitu penting buat Tuhan? Kenapa? Karena Bapak, Ibu-ibu dan saya, tahukah kita ini ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia sudah sediakan lautnya. Tuhan tinggal menciptakan, jadilah apa, ikan koi, ikan gurame, ikan apalah, mujair, kakap. Dia tinggal berfirman, Dia tinggal bicara. Ketika Dia ingin menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, Dia sudah ciptakan alam semestanya. Tinggal bilang, jadilah bonsai, jadilah mawar, jadilah dan sebagainya. Pohon cemara dan sebagainya. Tapi ibu-ibu tahukah ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia nggak ciptakan secara massal. Dia nggak ciptakan ngomong, enggak. Ngomongnya kepada siapa? Dia nggak bilang jadilah manusia, tidak. Tapi Dia menciptakan manusia, Dia bicara kepada dirinya sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, ketika Tuhan menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ibu-ibu dan saya diciptakan dengan tangannya. Dia bicara kepada dirinya, marilah kita. Dia bicara kepada dirinya sendiri, marilah kita ciptakan manusia. Apa artinya ini ibu-ibu? Ibu-ibu dan saya adalah ciptaan yang spesial. Dia mau ciptaannya sebagai manusia ini punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Bonding, ada ikatan cinta antara Sang Pencipta Bapa kita dengan kita manusia yang diciptakannya secara spesial. Saya beri gambaran seperti ini. Suami istri ya ibu-ibu. Istrinya ngomong sama suaminya gini, Papa, aku tetap istrimu. Aku tetap ibu dari anak-anak kita. Tapi saya mau ngomong sesuatu, Pak. Apa, Ma? Aku sudah tidak cinta sama Papa. Perhatikan ini ibu-ibu. Apakah suaminya bilang, oh enggak cinta? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Biasa saja, enggak apa-apa. Apakah seperti itu? Saya percaya semua suami akan kaget ketika istrinya bilang, Pak, aku udah gak cinta sama kamu. Tapi aku tetap di rumah, tetap jadi mamah dari anak-anak, dan tetap aku istrimu. Tapi sorry Pak, aku gak cinta lagi sama Papa. Saya percaya suaminya akan bertanya, siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kenapa ibu-ibu? Karena di antara suami istri itu ada bonding, ada ikatan, ada apa ya, satu jalinan kasih. Tapi beda dengan, saya beri contoh. Misalkan ada seorang pengusaha garment. Saya pernah bekerja di garment pakaian dengan ribuan karyawan. Ketika saya masih di Bandung di PT Kiara Condong, ribuan karyawannya dan ratusan staf yang membuat pabrik garment ini sangat maju. Bos itu kalau tanya ke salah satu staf, misalkan stafnya namanya Pak Amir. Pak Amir cinta nggak sama saya? Oh enggak Pak, nggak cinta. Kira-kira Pak Amir marah nggak? Enggak. Antara bos dengan karyawan nggak perlu cinta. Yang penting kerja baik, sukses, perusahaan maju. Bosnya nggak mungkin bilang gini,
Kamu gak cinta sama saya ya? Maaf, kurang ajar kamu. Enggak. Why? Karena mereka gak ada ikatan bonding. Tapi beda dengan suami istri. Ada ikatan. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia ingin ibu-ibu dan saya tetap membina cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Kalau sore hari ini mungkin cinta kita kepada Tuhan sudah pudar karena banyak yang masalah. Doa-doa belum dijawab oleh Tuhan. Kecewa sama Tuhan, anakku kok begini. Kecewa sama Tuhan, suamiku kok digondol wewe gombel dan sebagainya. Kecewa sama Tuhan. Membuat cinta kita mundur, membuat cinta kita luntur, membuat cinta kita semakin tawar dengan Tuhan. Kehilangan kasih yang mula-mula. Beda dengan beberapa tahun yang lalu mungkin ketika cinta kita masih menggebu-gebu kepada Tuhan. Doa tidak perlu didorong-dorong, baca Alkitab tidak perlu didorong-dorong. Karena apa? Karena ada love, ada cinta di hati untuk Tuhan. Biar sore hari ini kita merenung. Jangan sakiti hati Tuhan. Karena hilangnya cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kembalilah kepada cinta yang mula-mula. Kembalilah datang kepada Tuhan. Kembalilah mencintai Tuhan. Mungkin engkau bisa kecewa. Mungkin engkau merasa, aduh udah tawar, udah jenuh. Kembalilah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kembali cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Sehingga ada hati hasrat berdoa, baca Alkitab, mengasihi Tuhan, serius dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dua hal saja yang kita pelajari pada sore hari ini. Jangan sakiti hati Tuhan. Yang pertama, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat hatimu mendua. Yang membuat hatimu tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tapi yang membuat hatimu condong kepada hal-hal yang lain. Dan yang membuat waktumu habis untuk berhala-berhala tanda kutip yang masih terikat dalam hidup kita. Hilangkan berhala-berhala itu. Dan mulailah memberi waktu dan hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Back to God, kembali minta. Kobarkan kasih itu, kobarkan cinta itu Tuhan. Kalau kita gak sanggup karena kita kecewa, kita marah, kita tawar hati kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beri aku cinta yang mula-mula. The first love Lord. Ketika aku cinta kepada Tuhan, doa, rajin, ibadah, baca firman, melayani Tuhan. Biar itu kembali Tuhan berikan dalam hidup ibu-ibu. Kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kami minta ampun, mohon ampun. Kalau ada berhala-berhala dalam hidup kami yang menggeser hati dan waktu kami, sehingga menggeser Tuhan di urutan yang kesekian dalam hidup kami. Biar kami kembali kepada Tuhan. Kami kembali mengutamakan Tuhan. Kami kembali mencintai Tuhan habis-habisan ya Tuhan. Biar kami kembali pada cinta yang mula-mula ya Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami mulai tawar, mulai jauh dari Tuhan. Bahwa kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu memberkati wanita Deborah dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, usaha pekerjaan, mata pencarian mereka Tuhan berkati. Suami, anak-anak, keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga lindungi kami dari segala corona, dari virus, dari kuman-kuman penyakit apapun dalam nama Yesus. Beri tubuh yang sehat, perlindungan daripada Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, biar Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas ibu-ibu wanita yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, be healed, jadilah sembuh, jadilah sehat. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.